Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Maria Fatima Muke. Saya adalah guru biologi pada SMA Katolik Stella Maris Marapokot, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2023 pada Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Saya akan membuat video pembelajaran pada materi bioteknologi kelas 12. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Baik, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik saja. Puji Tuhan, ternyata anak-anak sekalian masih dalam keadaan yang sehat-sehat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua. Kalau begitu, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk membuka kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Satu orang, Ibu bersilakan. Ibu guru serta teman-teman, marilah kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu pada hari-hari yang telah kami lewati. Ya Tuhan, sekarang kami akan melakukan kegiatan atau aktivitas kami. Kami mohon kepadamu, lindungilah kami dalam kami melakukan aktivitas kami, agar apa yang kami lakukan hari ini dapat berjalan dengan baik. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih untuk Alen yang sudah membawakan kita di dalam doa. Pada hari ini, kegiatan pembelajaran yang akan kita bahas itu adalah berkaitan dengan materi yang kita sudah bahas pada sebelumnya, yaitu pada materi kelas 10. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Kalian sudah pernah mengalami atau pernah mengikuti kegiatan pembelajaran, yaitu dengan tema tentang mikroorganisme. Sudah atau belum? Sudah. Iya, jadi pada materi kelas 10 itu kita sudah membahas tentang mikroorganisme. Kira-kira mikroorganisme itu apa saja? Contoh daripada mikroorganisme itu apa? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan. Yang pertama morfologi, yang kedua anatomi, yang ketiga reproduksi, yang keempat manfaatnya. Membahas suatu topik itu tentang mikroorganisme. Kira-kira ada yang tahu contoh daripada mikroorganisme itu apa saja? Saya. Iya. Yang pertama virus, iya. Yang kedua bakteri, dan yang ketiga jamur. Iya, ada lagi? Ada. Apa itu? Iya. Selain bakteri, virus, jamur, ada yang namanya ragi. Itu yang kita pernah belajar dalam mikroorganisme. Terus contoh daripada mikroorganisme itu kita sudah ketahui. Kira-kira dalam pembahasannya itu apa yang pernah kita belajar? Kira-kira apa saja yang kalian ketahui tentang mikroorganisme yang pernah kita belajar itu? Ada yang tahu? Iya. Yang pertama morfologi, yang kedua anatomi, yang ketiga reproduksi, dan yang keempat manfaat.
Iya, baik, kita beri tepuk tangan. Jadi dalam morfologi itu kita pernah membahas yaitu tentang di dalam mikroorganisme itu kita pernah membahas tentang morfologi. Morfologi itu adalah bentuk luar. Terus tentang anatomi. Anatomi itu adalah struktur bagian dalam. Terus yang ketiga itu adalah reproduksi, dan yang keempat itu adalah manfaatnya. Itu yang harus ingat baik-baik ya. Jadi itu yang pernah kita bahas tentang mikroorganisme. Selanjutnya, kira-kira di dalam yang kita sudah bahas tadi yang berkaitan dengan manfaat. Manfaat ini adalah yang akan kita lanjutkan dalam materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada yang tahu kira-kira? Iya, apa? Manfaat dari dalam bidang kesehatan, manfaatnya sebagai obat-obatan. Dalam bidang pertanian, dimanfaatkan dalam peningkatan hasil pertanian, dan dalam bidang pangan dimanfaatkan sebagai peningkatan mutu, rasa, aroma, dan bahan. Iya, jadi itu manfaat daripada apa tadi? Manfaat dari mikroorganisme. Dari manfaat yang ada. Berarti kaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini itu tentang apa? Biologi, tentang bioteknologi ya. Ingat baik-baik, materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah tentang bioteknologi. Ada yang tahu bioteknologi itu ada berapa? Bu, Ya. bioteknologi itu ada dua. Ya. Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Ya. Bioteknologi itu ada dua, yaitu konvensional dan modern. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Sebelum kita lanjut, ingat baik-baik sebelum kita lanjutkan, Ibu akan tampilkan dulu tentang tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan prinsip-prinsip bioteknologi dengan tepat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik dapat membedakan bioteknologi tradisional dan modern dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan video dengan panduan LKPD, peserta didik dapat menganalisis penerapan bioteknologi di berbagai bidang dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi dan video yang diamati, peserta didik dapat menjelaskan manfaat dan dampak bioteknologi bagi manusia dengan baik, serta manfaat atau tujuan yang terakhir itu adalah siswa dapat menganalisis dampak pemanfaatan produk bioteknologi di masyarakat setelah melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Baik, sebelum kita melanjutkan, kebetulan hari ini Ibu ada membawa dua produk ini. Ini apa? Ini adalah tempe, sedangkan yang ini ini salah atau hanya dua dari beberapa jenis produk yang akan kita bahas sebentar, yang merupakan hasil daripada bioteknologi. Kalau kayak tempe ini sering kita konsumsi di rumah, atau ada dan sampai ada yang belum pernah makan ini? Tidak mungkin ya. Kalau zaman sekarang ada tidak makan tempe itu, kecuali dia mungkin pemali makan kacang kedelai mungkin ya. Terus ini dari produk tempe yang ada, kira-kira ada yang tahu bahan yang sebelum menghasilkan yang namanya tempe ini apa? Kacang kedelai ya. Jadi ini merupakan salah
apa yang dihasilkan ya. Terus kalau kecap kacang kedelai. Biasanya kalau iklan di TV kita lihat ada kecap itu dia punya bahan mentahnya itu adalah dari kacang kedelai. Itu ada 2 dari sekian banyak produk yang dihasilkan dalam perkembangan bioteknologi. Dari contoh yang ada, kira-kira prinsip dari bioteknologi itu apa? Prinsip atau konsep daripada bioteknologi itu apa? Ada yang bisa jawab ya, silakan. Konsep dari bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, virus, dan ragi dalam proses reproduksi ini untuk menghasilkan barang dan jasa. Iya, jadi konsep atau prinsip daripada bioteknologi itu adalah pemanfaatan organisme hidup atau mikroorganisme untuk menghasilkan barang dan jasa. Ibu kasih contoh, kira-kira untuk buat tempe ini, kira-kira organisme apa yang berperan dalam proses pembuatan tempe? Apakah di situ ada bakteri kah, ada virus kah, ada jamur kah? Terus jenis jamur apa yang dapat kalau memang jamur ya? Atau bakteri, kira-kira jenis apa yang dimanfaatkan di sini? Jamur ya? Apa nama jamur ini? Yang dimanfaatkan untuk pembuatan tempe? Yohan? Jamur apa yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan tempe? Angelin? Jamur apa yang digunakan untuk pembuatan tempe? Kemudian bawah HP. Jadi apakah ada yang tahu dari tempe ini? Sebelum menghasilkan tempe ini, kita sudah tahu bahwa bahan bakunya itu adalah kacang kedelai. Kira-kira organisme apa yang membantu untuk bisa menghasilkan tempe? Jamur yang namanya apa? Randy? Rhizopus oryzae. Iya, Rhizopus oryzae itu adalah salah satu jenis jamur yang dimanfaatkan untuk membuat yang namanya tempe. Nanti sebentar kalian bisa mengerjakan itu atau bisa membahas dalam kelompoknya masing-masing. Ada beberapa jenis produk lain yang dimanfaatkan dari yang namanya itu adalah organisme hidup seperti bakteri, virus ataupun jamur dan juga ragi untuk menghasilkan produk tertentu. Ini hanya contoh saja. Terus yang berikut kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut ke kegiatan berikut, Ibu minta kita duduk ke dalam kelompoknya masing-masing ya. Sebelumnya Ibu akan membacakan nama-nama kelompok. Kelompok 1 yaitu adalah kelompok 1 Dina, Helmin, Liz, Farel dan Randi ya. Terus kelompok 2 Aileen, Indi, Yohan, Riri dan Helmin. Terus yang ketiga Aileen, Egi, Rian, Kami dan Emon serta Aldo. Ingat kelompok satunya di sini, 2 di sini, kelompok 3 di sebelah sana. Ayo silakan. Di dalam kelompoknya masing-masing.
Jadi Ibu sudah bertanya sedikit mengenai kedua produk ini. Kita akan lanjutkan di dalam kelompok masing-masing. Anak-anak akan mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan ini. Untuk kelompok 1, kerjakan aktivitas 1, kelompok 2, aktivitas 2, dan kelompok 3, aktivitas 3. Sebelum mengerjakan LKPD, Ibu akan membukakan video. Perhatikan di sini. Dengan video ini durasinya tidak lama, dia hanya 5 menit. Jadi perhatikan baik-baik agar anak-anak bisa mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan ya. Bisa? Bisa, Bu. Iya. Perhatikan di sini. Bioteknologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Sampai saat ini, ilmuwan terus melakukan penelitian dalam bidang bioteknologi yang dapat menghasilkan suatu produk baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Akan tetapi, selain memberikan berbagai keuntungan, penerapan bioteknologi juga memiliki dampak negatif. Dampak terhadap lingkungan. Tanaman atau hewan transgenik memiliki susunan gen yang telah dimodifikasi, baik ditambahkan suatu gen atau dilakukan pengurangan suatu gen organisme tersebut. Organisme transgenik ini jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah. Plasma nutfah merupakan materi yang membawa sifat suatu makhluk hidup. Proses pencemaran tersebut dikenal dengan polusi gen. Misalnya, pengembangan tanaman jagung transgenik yang tahan terhadap herbisida. Jika jagung transgenik ini ditanam di lahan alami, maka serbuk sari dapat membawa gen jagung transgenik dan menyerbuki jagung alami. Penyerbukan seperti ini membuat gen-gen pada jagung alami terkontaminasi dengan gen-gen dari tanaman jagung transgenik. Tanaman transgenik biasanya merupakan tanaman unggul. Sifat unggul ini membuat petani lebih cenderung menanam tanaman transgenik atau monokultur dan tidak lagi menanam tanaman lokal. Akibatnya, tanaman lokal atau bukan tanaman transgenik akan menjadi langka. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah plasma nutfah. Penggunaan tanaman transgenik juga dapat menimbulkan hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak terhadap kesehatan. Banyak masyarakat yang khawatir bahwa pengembangan tanaman dan hewan transgenik berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini disebabkan di dalam organisme transgenik terdapat kombinasi gen baru yang jika dikonsumsi oleh manusia dikhawatirkan dapat memicu munculnya penyakit pada beberapa orang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Berdasarkan hasil penelitian terhadap tanaman kedelai transgenik yang mengandung gen dari kacang Brazil dapat memicu reaksi alergi pada orang tertentu yang sensitif terhadap kacang Brazil. Meskipun demikian,
tidak semua orang mengalami reaksi alergi karena mengonsumsi produk tanaman atau hewan transgenik. Beberapa produk bioteknologi lainnya, seperti alkohol, dapat disalahgunakan untuk dibuat menjadi minuman beralkohol yang apabila dikonsumsi terus-menerus dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Dampak terhadap sosial dan ekonomi. Berbagai produk dari bioteknologi juga berpengaruh terhadap bidang ekonomi dan sosial. Seseorang yang memiliki modal dapat mengembangkan pertanian transgenik yang dapat meningkatkan hasil panen menjadi sangat berlimpah dengan kualitas sangat baik. Tindakan ini tentunya dapat membuat petani tradisional kalah bersaing dalam pemasaran, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi petani tradisional. Jika masalah ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Begitu juga apabila negara yang sudah maju dalam mengembangkan organisme transgenik memasarkan produknya dalam perdagangan internasional. Tentunya, produk negara berkembang akan kalah. Akibatnya, penghasilan negara pun dapat berkurang. Kondisi ini juga dapat membuat negara berkembang menjadi tergantung pada produk negara maju. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke, baik. Sudah lihat tadi? Jadi ini merupakan video tentang dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi bagi kehidupan manusia. Dengan panduan video tadi, silakan kerjakan LKPD berdasarkan aktivitas masing-masingnya. Kelompok 1 aktivitas 1, kelompok 2 aktivitas 2, sedangkan kelompok 3 aktivitas 3. Selain video yang ibu tampilkan ini, kalian juga bisa mengerjakan LKPD itu dengan melihat dari buku sumber paket yang kamu pegang. Selain itu juga bisa lihat di Google untuk bisa menyelesaikan LKPD tersebut. Jadi dalam kegiatan diskusi ini kita waktunya cukup lama, jadi kerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam LKPD. Terus untuk kelompok 1 dan kelompok 2, karena di situ gambarnya itu karena kita printnya agak sedikit masalah, ibu tampilkan lagi LKPD-nya di sini ya. Coba perhatikan di sini. Lihat. Untuk kelompok 1, coba perhatikan ke depannya. Ada beberapa gambar produk. Yang duanya sudah ada yang dijelaskan tadi, lihat di sini. Dari gambar 1 sampai dengan gambar yang ke-6. Terus kerjakan sesuai panduan itu. Gambar 1 itu apa? Nama produknya apa? Mikroorganisme yang berperan di dalam itu apa? Bahan bakunya apa? Itu untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah lihat? Jelas? Kelompok 1 lihat dulu sini. Jelas ini? Jelas. Ya. Yang berikut untuk aktivitas 2 yang dikerjakan oleh kelompok 2. Perhatikan ini ya. Ini merupakan gambar produk bioteknologi modern. Ada beberapa jenis produk di sini.
Kerjakan LKPD itu sesuai dengan format yang ada. Nama produknya apa untuk setiap gambar, teknik apa, keunggulannya apa, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor yang ke-6. Sedangkan untuk untuk kelompok 3, kerjakan aktivitas 3 itu berdasarkan aktivitas 1 dan aktivitas 2 diisi hal-hal yang pertama, apa keuntungan pembuatan produk bioteknologi, kerugiannya apa, terus yang ketiga, apa perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Silakan kerjakan dengan baik. Kelompok 3 kemana? Perhatikan ke sini, Dendi. Lihat ke sini. Karena anak-anak sudah sedikit lelah, Ibu akan berikan ice breaking. Ice breakingnya itu adalah tentang panjang pendek. Dengarkan irama musik. Misalnya dia bilang nyanyinya panjang, berarti rentang-rentangan, pendek ke depannya. Bisa nggak tidak? Bisa. Kalau begitu sekarang dengar ke sini, dengar musiknya. Ya.
Sudah? Semoga tetap semangat ya. Kita lanjutkan. Sudah semangat? Yang berikut kesempatan kita selanjutnya itu Ibu berikan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk kelompok 1 silahkan maju. Selamat siang untuk semua. Siap. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami berdua mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Untuk teman saya ini saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Pak telah memberikan kesempatan untuk saya membacakan hasil dari kelompok kami. Saya akan menjawab hasil dari diskusi kelompok kami. Mulai. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya saya mengucapkan selamat siang untuk kita semua. Siap. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok kami kepada teman saya Aileen. Saya persilakan. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, nama produknya Tomar. Tekniknya rekayasa genetika. Keunggulannya yaitu keunggulan dari buah tomat adalah tomat memiliki berbagai vitamin dan senyawa anti penyakit yang baik bagi kesehatan, terutama lycopene. Nama produk yang kedua semangka. Tekniknya rekayasa genetika. Keunggulannya yaitu keunggulan pada semangka adalah buah semangka juga mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin C, vitamin B6 dan asam folat seperti mineral. Ya, silakan duduk, kita beri aplaus. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan LKPD yang Ibu berikan dengan baik dan juga sudah mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok masing-masing ya. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, kita lanjut ya. Tadi di dalam kelompok kalian sudah berdiskusi mengenai tentang bioteknologi. Ibu hanya mau menegaskan di dalam materi tentang bioteknologi di dalam materi ini ada hal-hal penting yang kita sudah bahas ya. Jadi poin yang paling pertama itu adalah definisi atau pengertian bioteknologi ya. Yang kedua, itu adalah prinsip bioteknologi. Yang ketiga, jenis bioteknologi. Baik, anak-anak,
Terima kasih untuk partisipasinya dalam proses kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan kita pada kali berikut, Ibu akan kasih tugas. Kalian meringkas materi tentang evolusi ya. Buku sumbernya ada di perpustakaan, buat ringkasan. Bisa karena kita bukunya sedikit, boleh mengambil dari internet ya. Itu untuk tugas. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu meminta satu siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa Dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih kepada kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas perlindungan dan penyertaan-Mu kami dapat menyelesaikan mata pelajaran kami pada hari ini dengan baik. Ya Bapa, Nama-Mu yang kudus selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Sampai jumpa pada pertemuan kali berikutnya. Selamat siang. Siang, Bu.